Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawa Media. Ini adalah casing Enarek Ragnarok, salah satu seri terbaru dari brand Enarek. Yang secara brand walaupun menurut saya relatif baru di Indonesia, cuman Enarek relatif sangat rajin untuk mengeluarkan produk-produk terbaru mereka dengan inovasi-inovasi baik di desain maupun di fitur. Salah satunya ini, Ragnarok ini, selain desainnya berbeda, juga ini memiliki fitur-fitur yang masih jarang ditemukan di brand-brand casing lain. Casing ini support motherboard BTF. Apa itu BTF? BTF itu singkatan dari Back to the Future. Jadi secara umum ini tipe motherboard baru zaman sekarang, tapi tidak mengacu pada form factor motherboard. Bukan seperti Mini ITX maupun Micro ATX, tapi lebih kepada fitur kabel manajemennya. Jadi motherboard BTF ini secara umum memindahkan semua port dan konektor yang ada di atas motherboard ke bagian belakang motherboard. Dengan tujuan supaya kabel manajemennya bisa lebih mudah dan PC bootnya bisa lebih clean karena tidak ada kabel yang kelihatan dari sisi sebelah sini. Nah, motherboard BTF juga memerlukan casing yang support BTF. Jadi tidak sembarangan casing bisa dirakit dengan motherboard BTF. Dan Enarek dengan seri Ragnaroknya ini merupakan salah satu seri casing yang support motherboard BTF. Habis ini kita akan bahas. Enarek Ragnarok ini mengusung tema single chamber, jadi PSU ada di bagian bawah dan secara dimensi tingginya 420 mm, panjang ke belakangnya 440 mm dan lebarnya 235 mm. Desain seperti ini, dual view, ada tempered glass di bagian depan dan bagian kanan, memiliki ketebalan 4 mm. Plat yang digunakan 0,7 mm dan cukup tebal dan mesh ya bagian atas dan bagian samping kiri. Motherboard supportnya Mini ITX dan Micro ATX dan maksimum GPU yang bisa dipasang panjangnya 400 mm. Panjang banget, harusnya no issue sama sekali. CPU cooler maksimum 175 mm, jadi setinggi-tingginya CPU cooler HN harusnya bisa masuk juga di casing ini. Dan untuk I/O radiator dari mulai 120 mm, 240 mm, 280 dan 360 mm juga bisa dipasang di casing ini. Fan maksimum ada 10, 12 cm yang bisa dipasang atau 3, 14 cm dan 6, 12 cm. I/O bagian depan ada Type-C, Type-A 3.0 dan audio jack, lengkap semua ada. Dan casing ini support motherboard BTF. Habis ini kita akan tear down, kita akan coba lihat apa sih bedanya casing yang support BTF dan yang enggak. Sekalian kita coba tear down, kita lihat finishingnya dan kepresisian dari casing Enarek Ragnarok ini. Yuk kita tear down. Kita akan mulai tear down. Secara umum ini tidak memerlukan tools sama sekali untuk menyopot panel kanan, kiri, dan depan. Jadi untuk yang panel kanan tinggal didorong aja bagian atasnya dan harusnya bisa dicopot dengan mudah. Kayak gini doang. Juga untuk tempered glass bagian depan tinggal didorong ke depan bagian atasnya dan dicopot dengan mudah. Presisi sih, saya akui ini build quality-nya oke dan presisi banget. Sebagian kiri juga gitu, tanpa tool sama sekali kita bisa copot. Nah, untuk bagian atas ini ada dua thumb screw di sini yang kita harus copot untuk bisa mencopot panel bagian atas. Kita akan copot sekalian. Ya, dengan 0,7 mm saya kira ini cukup presisi ya. Nah, dan semua bisa kita tear down tanpa tools sama sekali. Dan seperti ini ketika kita sudah tear down. Dan kita akan coba lihat apa sih yang membedakan casing yang support motherboard BTF dan casing biasa. Sebenarnya secara umum ada di bagian tatakan motherboardnya ya, dudukan motherboard di bagian sini, di belakang motherboard. Jadi untuk casing yang support BTF motherboard itu harus ada bolong-bolong yang ada di tatakan motherboardnya. Sehingga memungkinkan panel-panel, front panel yang ada di bagian belakang motherboard, karena sudah dipindah ke bagian belakang motherboard, itu bisa diakses oleh kabel-kabel I/O. Seperti bagian bawah sini, ini untuk HD audio, untuk USB 2.0, juga bagian depan sini untuk 24 pin, bagian atas untuk EPS. Jadi semuanya disiapkan ketika motherboard itu memiliki panel di bagian belakang. Dan juga bagian kabel manajemen ini harus sedikit lebih lebar untuk memungkinkan kabel lebih leluasa dicolokkan ke bagian belakang motherboard. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba rakit casing Enarek Ragnarok ini menggunakan sistem motherboard BTF. Kita akan coba siapkan dulu spesifikasinya. Kita akan rakit dan kita akan lihat bisa se-clean apa sih kalau kita ngerakit dengan motherboard dan casing BTF. Yuk kita mulai. Dan ini adalah komponen-komponen yang kita siapkan untuk merakit sebuah sistem PC BTF. Jadi motherboardnya ini ada dari Asus, chipset B760M untuk Intel RGA 1700. Ini adalah Asus B760 BTF Wi-Fi D4. Jadi masih pakai DDR4 kayak gini.
konsepnya sebuah motherboard BTF. Di bagian atas motherboard benar-benar nggak ada konektor sama sekali, baik untuk EPS, 24 pin, USB port, I/O bagian depan, audio, bahkan konektor fan power aja tidak ada di bagian atas. Bersih, nggak ada apa-apa. Dan itu semua diletakkan di bagian belakang motherboard. Jadi seperti ini konsepnya, cukup sederhana. Dan abis ini kita akan coba rakit sebuah sistem BTF menggunakan motherboard ini, dan tentu dengan casing Enarex Ragnarok yang sudah support BTF juga. Untuk melengkapi motherboard ini kita menggunakan Core i5 Gen 14 14400F yang ada di sini. Terus kita menggunakan DDR4 dari V-Color Skywalker. Terus untuk coolernya, karena saya ingin temanya benar-benar minimalis, benar-benar clean, kita menggunakan yang low profile dari ID Cooling IS40S versi ketiga. Dan untuk VGA card saya cari yang nggak ada power pin-nya. Saya pengen benar-benar clean isi boot kita kali ini, dan kita akan menggunakan ini. NVIDIA RTX A2000 12 GB VRAM-nya, dan ini tidak pakai power pin. Seperti ini fisiknya. Kecil kayak gini, bisa bayangin nanti kira-kira jadinya kayak apa. Dan untuk power supply kita akan menggunakan ini Montec Beta yang 550 watt kayak gini. Kabelnya masih berwarna-warni, belum tersleeving, tapi harusnya nggak akan kelihatan karena ini akan ada di belakang casing semua, di belakang motherboard semua. Dan untuk SSD kita akan menggunakan adata Legend 850 LED yang 2 tera. Yuk kita mulai rakit.
Oke, dan udah jadi. Ini adalah PC rakitan BTF pertama kita dan saya cukup puas dengan hasilnya. Ternyata memang beda ya. Kita ngerakit PC BTF itu bisa benar-benar clean banget. Nggak ada kabel yang seliweran dan bahkan saya usahakan tidak ada kabel yang nongol sama sekali di sini. Ya, karena saya sesuaikan juga komponen-komponennya untuk memperkuat ide dari BTF itu sendiri, minimalis dan clean. Jadi kita juga menggunakan VGA card dari RTX A2000 yang nggak butuh kabel power tambahan, nggak butuh kabel PCI Express power. Terus fan-nya HSF-nya juga kita menggunakan yang low profile dari ID Cooling supaya kesannya tetap minimalis. Fan juga kita pakai yang non RGB, kita pengennya black on black dan clean dan minimalis dari NZXT, dan juga konfigurasinya sedikit berbeda. Intake-nya itu ada di bagian atas 2 kali 14 cm dan exhaust-nya bagian depan 3 12 cm dan 1 14 cm di bagian belakang. Ya sebenarnya untuk ngejar estetika juga ya, karena memang ini belum reverse blade, jadi kalau kita balik itu agak mengganggu estetika karena bagian belakang ya, expose. Jadinya seperti ini, nggak ada kabel yang kelihatan dan clean banget. Ya, NRX menurut saya salah satu yang lumayan awal ya mengeluarkan casing yang support motherboard BTF. Walaupun memang motherboard BTF di market belum banyak, cuman NRX sudah duluan meluncurkan beberapa seri casing mereka yang support BTF. Salah satunya ini NRX Ragnarok yang dijual di harga sekitar 900 ribuan. Build quality oke, 0,7 mm, cukup tebal juga, tempered glass juga cukup tebal, 4 mm, kepresisian juga terjaga, semuanya bisa kita copot dengan mudah dan presisi tanpa tools sama sekali, keempat sisinya ya, kanan, kiri, atas, dan depan itu tools sama sekali bisa dicopot dan sangat mudah. Juga kita ngomong tadi bagian belakang, bagian samping kiri untuk kabel manajemen dan untuk support BTF-nya juga cukup mudah. Ya lebih mudah memang karena semua kabel ada di bagian belakang motherboard, jadi nggak usah mikir gimana caranya supaya kabelnya bisa ke belakang dengan rapi ya. Semua ada di belakang, lebih gampang manajemen kabelnya. Ya, dengan harga 900 ribuan cukup worth it. Dan untuk informasi aja, casing-casing BTF itu, contohnya ini NRX Ragnarok, itu tetap bisa dipasang dengan motherboard biasa. Nggak wajib pakai motherboard BTF. Tapi kebalikannya, motherboard BTF itu wajib menggunakan casing yang support BTF. Jadi kalau kalian menggunakan misalkan motherboard Asus TUF ini yang BTF, kalian harus cari casing yang support BTF juga. Itu aja mungkin yang kita bisa sharing pada video kali ini tentang PC build BTF kita yang pertama, dan saya cukup puas dengan hasilnya. Black on black, ultra clean, nggak ada kabel yang kelihatan, dan elegan banget. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Oke, semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, memberikan info yang berguna, paling nggak nambah wawasan kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja. Lah iki lho, mengin iki lho, cepet banget bolong-bolong gon tataan motherboard-e. Oh, lagi lho. Coba bae.